Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas secara cepat apa aja yang kita laluin selama ini. Kita mulai dari ngomong-ngomong yang kemarin itu pada waktu UKS itu kita bahas tentang litigasi nggak? Meloncat ke parkiran Kita motor. inget, Aduh, tahu. Motor habis motor banyak. oh, lu Untungnya nggak bisa ada pagar. Saya takutnya nabrak kaca amin. berarti ya? Terus, Harusnya dipisah itu. baik. Jangan digantung. Kalau begitu, Galak kita sama. akan, bentar, saya share dulu biar cepat Ini ya. urutan ketiga itu. Kita mulai dari Tapi itu hukum tenaga kerja. kalau mana urutan ketiga Hukum kenapa jadi tenaga pertama tuh kerja, ya? Oh iya ya urutan pertama tahu, dia. tahu, 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 tahu. Ya, apa katanya? Kerja. Mandi. Share, mana ya share-nya pada hilang. Oh, ini dia. Malam-malam mandi juga. Mandi apa? Kalau saya emang udah malam ini udah Share. malam mandi. Itu pagi aja lebih. Gimana loh? Bau. Ya, kalau lengket. Enak ya Oke, satu cuan. hukum tenaga kerja itu yang paling penting itu Iya. adalah, Ulang kayaknya. Ulang ya? Ulang. Ulang. Oh, oh, gitu. oke, yang paling penting hukum tenaga kerja ini gimana sih caranya? Kemarin pas lagi Oke, kerjaan kedua mau hukum tenaga kerja itu ada yang penting adalah apa bedanya PKWT sama PKWTT. Ingat ya, PKWT itu adalah perjanjian kerja tertentu, waktu tertentu. Artinya berbahasa umumnya adalah kontrak. Isinya apa? Harus tahu pengertiannya apa, terus kemudian hubungan kerjanya. Karena kerja itu bukan cuma PKWT aja, nanti ada juga dengan pemborong, ada juga dengan apa namanya perproduksi, ada macam-macam caranya. Jadi kita akan ngomong tentang PKWT itu. PKWT, kontrak. Ini sifatnya seperti ini. Nanti yang paling penting adalah bedanya apa antara PKWT sama PKWTT. Bahasa lainnya, kalau umpamanya Anda disuruh milih, disuruh jelasin, menurut Anda mana yang lebih baik, PKWT atau PKWTT? Maka jawaban Anda, ingat ya, soal kalau nanya itu iya. Anda mesti jawabnya, ya jelasin dulu PKWT itu apa, PKWTT itu apa, terus kemudian kalau PKWT itu bagusnya pada situasi yang seperti apa. PKWTT juga bagusnya situasi seperti apa. Masing-masing itu bagus, tergantung situasi dan asumsinya. Nah, ingat ya, selalu situasi dan asumsinya seperti apa. Itu menjadi landas pemikiran. Oke, setelah itu kita akan mungkin ada ditanya lagi tentang bagaimana dengan lembur. Ada kemungkinan soalnya nanti adalah ada tanggal, dia lembur tanggal berapa, hari kerjanya berapa hari, dalam seminggu, 5 hari atau 6 hari. Oke, nanti dikasih gaji pokoknya berapa, dan akan ditanya. Jadi uang lembur dia berapa? Hati-hati ya. Yang pertama Anda mesti lihat adalah tanggal tersebut ada libur nasionalnya enggak. Kalau nggak libur nasional, untuk dia libur enggak. Kalau dia kerja 5 hari, maka hari Sabtu itu dia libur. Kalau ada hari Sabtunya, nah hati-hati tuh. Berarti itu libur untuk dia. Maka langkahnya ingat ya, Anda mesti ngitung tarif upah lembur dulu. 1/173 kali gaji pokok. Nah, dapat itu toolnya. Baru nanti Anda ngitung per jamnya, per harinya. Tergantung dari itu hari kerja dia atau itu hari libur dia. Hati-hati. Jadi, karena ingat di ujian saya itu open book. Sehingga karena open book, open akses di internet, maka Anda saya harapkan lihat itu di handphone Anda.
tanggal itu tadi ada liburnya kan? Oke, kelar kita tuh. Yang utama dari tenaga kerja seperti itu. Ini juga ada yang untuk libur, PHK. PHK juga menarik. Bisa jadi PHK saya akan tanyain adalah, karena ini aturannya terkait dengan cipta kerja, maka saya akan tanya, kalau ada orang yang mengundurkan diri setelah bekerja 12 tahun, dapat pesangonnya berapa? Oh, bisa juga eh, dia hmm, dipecat karena efisiensi perusahaan. Dapatnya berapa? Itu juga Anda harus harus hitung PHK-nya. Ya, oke. Kurang lebih yang paling utama di tenaga kerja itu di tiga itu tadi. Masalah kontrak, masalah lembur, sama masalah PHK-nya seperti itu. Oke, setelah itu kita akan ngomong tentang pembiayaan. Hukum pembiayaannya yang paling utama adalah apa bedanya leasing sama kredit. Maka seperti biasa pertanyaannya itu nanti adalah menurut Anda kalau leasing itu sama kredit mana yang lebih bagus? Anda jelasin leasing itu apa, kredit itu apa, dan posisi seperti apa. Kalau proyeknya pendek, leasing atau kredit. Kalau proyeknya panjang, leasing atau kredit. Apa dampaknya pada pajak? Ya? Karena mana yang OPEX, mana yang OPEX ya. Jelas itu tuh, biar kelihatan pinter kan. Bang. Oke? Yang paling utama di situ. Terus kemudian saya juga mungkin akan bertanya, oh ini transaksi leasing masih oke lah. Kayaknya yang paling penting cuma di leasing aja. Kredit dan leasing ini ada. Oke. Nah kemudian bisa jadi saya akan bicara tentang factoring. Factoring itu adalah membeli surat utang. Maka nanti Anda bisa ditanya, kapan Anda harus melakukan factoring? Kenapa harus melakukan factoring? Itu Anda harus tahu tuh. Hmm? Ya, Anda juga harus menjelaskan yang disebut diskontonya itu berapa. Kalau factoring diskontonya kegedean ya kadang-kadang memang melawan bunga bank lebih gede diskontonya ya kadang-kadang mending pakai bunga bank aja. Kayak gitu. Nah, itu Anda mesti jelasin. Supaya anggap aja yang baca itu adalah anak SMA yang awam. Sehingga penjelasan Anda itu harus sederhana, tapi benar. Kalau ada teori apa yang bisa dipakai, masukin. Kelihatan gitu bahwa Anda itu memang insan akademis. Oke, berikutnya kita akan ngomong tentang asuransi dan penjaminan. Oke, pembiayaan bank. Oke, pembiayaan bank itu apa yang dimaksud? Debitur, kreditur, apa? Oke. Nah, kemudian kita akan ngomong tentang jaminan. Ini menjadi penting. Apa yang namanya, apa bedanya antara bank garansi ya, dengan surety bond dari situ. Nah, nanti Anda saya tanya seperti biasa. Menurut Anda mana yang lebih menguntungkan? Bank garansi atau surety bond? Jelaskan. Bank garansi itu apa? Surety bond apa? Pada kondisi apa bank garansi itu lebih menguntungkan? Pada kondisi apa surety bond itu lebih menarik masuk akal? Kalau ada eh, dasar teori atau pendapat ahli, boleh Anda mainkan di situ. Ya. Kemudian berikutnya kita ngomong tentang hakim. Sorry, itu salah ini. Salah slides. Berikutnya adalah tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual itu eh, yang pertama itu adalah haki tentu saja apa aja ya haki. Pajak,
paling senang itu saya akan tanya adalah di dalam umpamanya Samsung S25 Ultra. Keren ya. Itu haki yang terdapat di situ apa aja? Jelaskan itu. Apa aja hakinya? Komponennya. Ingat ya, ada paten, ada hak cipta, ada desain industri, ada merek, rahasia dagang. Nah, tambahin di situ. Pak, Anda sebutkan dan kenapa itu masuk ke dalam. Kalau Anda bilang, ada hak cipta. Kenapa? Karena software adalah bagian dari hak cipta. Apa enak sebutin itu. Sebagaimana di pasal berapa dari undang-undang hak cipta. Oke, kita sudah sampai ke Akila. Sekarang kita ngomong tentang undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu eh, paling utama nanti bisa saya tanya, kenapa ada perlu undang-undang ITE? Kemudian bedanya apa dengan KUHP? Perdata pidana, KUHP, KUHP. Kalau udah di KUHP, KUHP apa gunanya undang-undang ITE? Nah, ini mesti jelasin itu. Nah, berikan contoh. Nah, mesti jelasin. Upamanya menyebarkan fitnah. Itu kalau di eh, KUHP pasal berapa? Hukumannya apa? Kalau ITE pasal berapa hukumannya? Bedanya apa? Itu ada mesti. Aha, oke. Nggak susah kan? Nggak susah dibocorin dulu. Kalau dibocorin dulu ya mungkin tegap juga. Kesulitan cari referensinya. Yang terakhir, saya akan tanyakan tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu yang dilindungi apa aja? Tahu apa aja yang dilindungi? Ya, konsumennya seperti apa? Kemudian, pengertian konsumen, yang paling penting ada tahap-tahap transaksi. Ada pra pembelian, pada saat pembelian, dan pasca pembelian. Nanti saya akan tanya, bisa jadi. Kalau di pra pembelian itu yang dilindungi apa ya saja sih? Contohnya apa? Oke, ada pelanggarannya enggak? Sebelum ada undang-undang perlindungan konsumen, iklan apa? Iklannya seperti apa? Dan setelah itu iklannya seperti apa? Itu ada bisa dijelaskan. Dan jangan lupa saya minta contoh yang real. Itu menjadi penting. Oke. Secara umum itu semua sudah ada. Dan kalau Anda cukup cerdik, Anda bisa lihat itu di e-learning kita. Nanti kadang-kadang saya tanya sih. Anda lihat tuh mana yang jawaban-jawaban yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Harusnya sih kalau udah dikasih bocoran nih harus di atas 90 lah nilai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini emang kayak ngajarin sekolah bisu tuli. Jadi gini nih ditanya diem aja. Berharap yang nanya orang lain. Halo Pak Sentot. Izin Hola, bertanya Pak oke. Sentot. Boleh, Gimana kabarnya, sehat Pak Sentot? boleh dengar. Oke oke. Ini di luar materi ya, dengan tugas yang Pak Sentot berikan. Berarti Hmm. deadline itu besok ya, besok pukul 11 ya Pak. Iya, sebenarnya deadline-nya itu tanggal 10. Cuman karena ada yang eh, melakukan negosiasi, saya bilang, ya wes, tambahin sehari. Jadi tanggal 13. Begitu, itu tergantung. Oke, baik baik baik. Oke, Ya. terima kasih Pak. Sip. Ada lagi? Ini juga mungkin Pak, saya lihat Apa? di sini kan ada teman-teman kelas pagi nih ya, online ya sekarang ya. Hmm. Jadi Ya. kan kemarin tuh kan ada beberapa miskomunikasi. Sebelumnya juga saya mohon maaf ya, ada Hmm. keliruan gitu kan antara Sama-sama, Pak mohon maaf. Sentot, akademik dan kami. Hmm. Mungkin
eh, besok saya nggak yakin kalau misalkan anak kelas pagi banyak yang ikut Zoom meeting, Pak. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang biasanya kelas pagi juga ikut Zoom meeting pada malam ini, Pak. Nggak apa-apa. Insya Allah habis ini saya apa namanya? Saya rekam, saya upload ke YouTube, saya share mereka. Nah, nah nanti tetap mereka kan e-learningnya kan tetap ada. Nah itu nanti mereka bisa diskusi di situ. Melihatnya di e-learning itu. Insya Allah Oke, tercover. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kembali Pak. kasih. Ada lagi? Ini mumpung nanya nggak bayar. Tapi kalau di luar professional advice bayar itu. Kita namanya pendapat hukum. Legal opinion. Pak, Bayar. Apa? eh, Bakal nggak? eh, masa depan ada kemungkinan ngajar kita lagi, Pak? Hmm, kalau saya sih kepingin ngajar sampai mati, Mas. Tapi tergantung dari akademik. Nah, kalau akademik berkenan ya saya disuruh ngajar. Kalau enggak Karena ya kan kita juga dapat dapat info ya kalau misalkan memang nanti semester depan kita kuliah biasa, kelas biasa gitu kan. Terus juga ada hmm, eh, info kalau Bu Ina juga akan ngajar lagi. Nah, siapa tahu Pak Sentot eh, masuk kelas kita lagi gitu, Pak. Loh kalau perlu, kalau itu saya nggak tahu Mas ya. Tapi Anda tuh bisa secara bersama-sama ke akademik. Udah deh, minta diajarin Pak Sentot aja. Kenapa? Orangnya sableng gitu kan. Nggak apa-apa, insya Allah. Udah deh, ini kok. Nggak tahu kok. Kelakuan saya udah tahu. Udah deh. Dulu beberapa kelas juga Oke, begitu oke, maksa. Pak. Nah, Baik, beberapa baik, kelas Pak. maksa Baik, terima gitu. kasih, Pak. Ya, monggo, sekarang saya Baik, tidak Pak. memaksa ya. Karena siapapun juga saya akan ajar dengan gaya yang saya seperti ini. Moga-moga efektif. Itu. Ada lagi? Kalian itu semester berapa? 6, 7, 6 sekarang. 6. Oke. 6. Mulai hati-hati persiapkan skripsi ya. Nah, dalam persiapan skripsi ada beberapa, saya punya beberapa rekaman tentang skripsi proposal. Tapi yang paling penting adalah mulai Anda kasak kusuk cari dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya Anda nggak kondusif, Anda berjuang sendirian, nggak ada yang bantuin, gitu aja sih. Ya, dari sekarang. Insya Allah nanti Ya, itu gampang. juga sempat 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 di obrolin juga ya sama Bu Ina ya. Kebetulan beliau juga kan sempat mengulas mengenai skripsi kemarin. Ya, Nah, itu juga kemarin tuh masalah pemilihan apa pembimbing lah gitu ya. Itu kami juga masih belum tahu Pak apa nanti setelah kita ngajuin proposal nanti ditunjuk oleh pihak kampus atau nanti emang hmm. kita bisa pilih sendiri gitu. Kita juga belum tahu Pak. Sejauh ini Anda ngajukan 3 judul, nanti dipilihin kampus. Tapi itu Anda bisa coba goyang dengan cara Anda mengajukan permohonan dosen pembimbingnya adalah X, Y, atau Z. Gitu. Kenapa? Karena kami sudah berkonsultasi dan sudah cukup ada kemajuan. Ambil latihan, Anda kan diajarin negosiasi. Ya itu kita coba negosiasi. Oke, ada Oke lagi? Pak. Hmm. Kalau nggak ada atau prosesornya agak lambat, silakan dipikir. E-learning tetap saya buka. Anda boleh tanya di situ. Oke, nah, saya sambil ini selesai, saya rekam. Kalau bisa saya upload, saya upload. Jam 20.35 kita mulai yang perilaku organisasi. Oke, saudara-saudara, Baik Pak. Oke. sip. Ya. Moga-moga ketemu nanti jam 20.30. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.